Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fil adhani wal iqamati. Fasal suci fil adhan dalam menerangkan adhan wal iqamati lan iqamah. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum adhan dan iqamah, syarat-syarat adhan dan iqamah, dan sunat-sunat adhan dan iqamah. Huma utai adzan wa iqamah ibatan ing dalem cara bahasa iku al-iklamu aweh ngerti. Secara bahasa adzan itu memberitahu, pengumuman. Seperti dalam Al-Qur'an wa adzin fin nasi bil haji ay a'limhum. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memberitahu manusia dalam nusuk ibadah haji, bahasanya Al-Quran wa'adzin fin nasi bil haji ay a'limhum, beritahu, umumkan. Jadi adzan dan iqamah adalah termasuk khususiyati hadil ummah, hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu tidak ada adzan dan iqamah. Menurut Imam Suyuti disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, setelah hijrah ke Madinah baru ada syariat adzan dan iqamah. Saat di Mekah belum ada. Ini pendapatnya Imam Ali Sabrobilisi. Jadi adzan dan iqamah sudah mujma', disepakati kesunahannya oleh semua ulama. Mana yang lebih utama antara iqamah? Yang lebih utama adzan. Jadi kalau mau milih, misalnya ini adzan saja atau iqamah saja, kalau misalnya waktunya mepet misalnya, atau ketika safar misalnya, mau milih mana yang lebih utama, salah satunya itu adzan lebih utama. Kalau dijadikan satu itu lebih kuat, bahkan lebih utama orang yang adzan dan iqamah dibanding yang jadi imam. Luar biasa ini menurut pendapat yang kuat. Jadi adzan itu dalam hadis ma min hajarin wa majarin wa basyarin, apapun yang mendengar, baik batu, manusia, pohon, apapun yang mendengar, tembok, tanah, apapun yang mendengar suara adzan bisa jadi saksi di hari kiamat, memberatkan pahalanya yang adzan. Nah, sekarang kalau memang adzan itu lebih utama dari yang jadi imam, pertanyaannya kenapa Nabi tidak pernah adzan? Yang adzan kok Bilal? Kalau memang utama itu harusnya Nabi yang melakukan. Nabi itu hanya mengimami saja, tidak pernah adzan. Maka dijawab oleh para ulama, karena Nabi sebagai seorang pemimpin, seorang Nabi Rasul itu ada yang lebih penting. Karena adzan ini sunnah, ada yang lebih penting dibanding adzan. Ada yang berpendapat karena kalau Nabi yang adzan, hukumnya jadi wajib yang mendengar datang. Kalau tidak datang dosa. Nah, padahal menurut mazhab Syafi'i jamaah itu tidak fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi kalau ada yang sudah melaksanakan, gugur kewajibannya satu daerah. Tapi kalau nggak ada yang jamaah sama sekali,
semuanya dosa, sebagaimana orang ngurus jenazah. Itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Nah, kalau Nabi nanti azan hayya 'alas shalah, maka hukumnya fardu ain. Nah, karena Nabi nggak memberatkan umatnya, maka Nabi nggak pernah azan. Ada pendapat seperti itu. Kenapa azan dikatakan lebih utama dibanding menjadi imam? Karena ada riwayat muadzin itu aminun wal imamu dominun wal aminu asyraf. Orang yang azan itu amanah, kalau imam itu yang menanggung. Yang amanah lebih utama dibanding yang menanggung. Nanti ada penjelasannya di belakang. Lalu tentang hukum, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan hukum adzan sampai fardu kifayah sebagaimana jamaahnya. Karena adzan ini menjadi syiar bagi Islam. Bagaimana daerah itu disebut negara Islam? Kalau terdengar adzan secara terang-terangan, itu berarti negara Islam. Kalau di negara kafir tidak ada suara adzan. Maka orang yang meninggalkan adzan dan iqamah ini termasuk orang yang tahawun bidin, meremehkan agama. Sampai ketika satu daerah tidak ada adzan, maka diperangi. Jadi dulu Nabi kalau mau menaklukkan satu wilayah itu ditunggu di waktu subuh, ada yang azan atau tidak. Kalau ada yang azan berarti itu negara Islam, tidak boleh diperangi. Kalau sampai habis waktu subuh nggak ada yang azan sama sekali, tidur semua, berarti negara kafir, diperangi. Itu dulu Nabi seperti itu, memberi tanda sebuah daerah. Tapi pendapat yang lain mengatakan itu tidak sampai fardu kifayah, hanya sunnatu ain. Sunnatu ain dia munfarid. Kalau bagi seseorang yang melakukan itu sunnah. Tetapi bagi semua orang hukumnya kifayah lil jamaah. Jadi ada istilah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau ada yang sudah melakukan, yang lain gugur, tolak, tidak diperintahkan lagi melakukan. Misalnya orang bismillah makan satu nampan, itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang bismillah di situ, walaupun satu orang yang bismillah, yang lain nggak bismillah, 10 orang makan satu nampan misalnya, itu yang 9 sudah gugur kesunnahan kifayah. Setannya sudah nggak ikut makan kalau ada satu saja yang bismillah. Atau bismillah ketika jima, bismillah Allahumma jannu syaitan marazaqtana, itu suami istri, kalau salah satunya ada yang sudah bismillah, ini sudah sunnah kifayah. Ada lagi contohnya berkorban bagi satu keluarga, itu juga istilahnya sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, ini gugur kemakruhan bagi semua keluarga. Termasuk lagi sunnah kifayah itu adalah mengawali salam. Misalnya rombongan datang, 10 orang rombongan datang bertamu misalnya, satu orang cukup yang salam sudah mewakili yang lain. Itu sunnah kifayah. Banyak sunnah kifayah. Salah satunya mendoakan orang bersin. Jadi ada di situ ada banyak orang, yang bersin satu orang yang mendoakan, itu sudah menggugurkan sunnah kifayah. Nah, dalam urusan mayit yang wajib kifayah, yang sunnah kifayah. Orang kalau nyolati mayit itu kan wajib, jadi hukumnya fardu kifayah. Tapi sunnahnya dalam sholat misalnya salam 2 kali misalnya, itu sunnah kifayah. Mengafani jenazah itu hukumnya kan wajib kifayah. Yang kaitannya dengan sunnahnya misalnya tiga lembar kain misalnya, kalau laki-laki caranya dengan ditambah imamah misalnya, kalau perempuan ditambah izar misalnya, apa itu jarik, selendang, itu sunnah kifayah.
Jadi ada yang menadamkan ulama itu macam-macam sunnah kifayah. Wasat anak dalam syariat ma iku ma perkara urifa kang den kawruh apa ma minal al-fadhisan lafat al-masyhurati kang den kuncaraken. Apa itu adzan menurut syariat? Sesuatu yang sudah diketahui lafaz-lafaznya secara masyhur, yaitu Allahu Akbar diawali takbir sampai ditutup tahlil la ilaha illallah. Menurut Imam Qadiyat yang mengarang kitab Asy-Syifa bi Tahriqi Huquqil Mustafa, dalam adzan itu mengumpulkan seluruh akidah iman, itu terkumpul dalam lafaz-lafaz adzan. Di situ ada takbir, ini menunjukkan tastahiqu wa minal kamal, kesempurnaan Allah, mengisbat menetapkan kesempurnaannya Allah yang maha besar, yaitu a'dhamu kulli syai'in, paling agung-agungnya semua perkara. Setelah itu ada syahadat, ini juga jadi rukun Islam yang pertama. Dan yang ketiga yaitu tauhid Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mengajak sholat, hayya 'alas sholah, ay aqbilu 'alaiha wala taksalu anha, segeralah kemari sholat, jangan malas. Hayyun itu isim fi'il amar, maknanya aqbilu. Hayya 'alas sholah, hayya 'ala falah, itu maknanya aqbilu, sinilah semuanya sholat jamaah, itu artinya aqbilu, isim fi'il amar itu hayya itu. Lalu mengajak kepada falah. Falah adalah sababul falah, fal fauzud wadufur bil maksud, keberuntungan, kebahagiaan, keberhasilan, apa yang menjadi tujuan hidup, itu al-falah. Jadi orang beruntung dunia akhirat, menang, dikasih kebahagiaan, tujuannya hidup dunia akhirat itu ya sholat. Nggak mungkin orang bahagia dunia akhirat kok tanpa sholat, itu mustahil. Tidak pakai insya Allah, mustahil itu. Orang hanya bisa bahagia dunia akhirat hanya dengan sholat. Kalau selain sholat itu bahagianya cuma semu, tipuan. Setelah itu diulang takbir, ini mengulang ta'zim lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Terakhir tutup dengan kalimat tauhid yang menjadi madarul amr, pusat perkara, itu la ilaha illallah. Nah, ini kita semoga matinya nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui makna-maknanya. Amin. Lalu diperselisihkan oleh para ulama, apa tujuan adzan itu? Apakah untuk memberitahu masuk waktu sholat, atau dilakukan dalam rangka memberitahu mau melaksanakan sholat? Kalau disyariatkan untuk menunjukkan sudah masuk waktu sholat, berarti kalau sudah akhir nggak perlu adzan, kan begitu. Atau tujuannya itu adzan itu untuk memberitahu mau melaksanakan sholat, berarti walaupun akhir waktu kalau mau sholat ya adzan. Ini dua pendapat ini ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kuat pendapat yang kedua, yaitu adzan itu dilaksanakan untuk memberitahu mau melaksanakan sholat. Makanya walaupun sudah pertengahan waktu atau akhir waktu tetap adzan. Kalau ada disyariatkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat, berarti harus di awal waktu. Kalau pertengahan nggak perlu adzan, akhir nggak perlu adzan. Nah, pendapat yang kedua yang kuat, yang dilaksanakan untuk memberitahu mau melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib. Tujuannya adzan itu begitu. Jadi adzan itu adalah hakun li sholah, la hakun lil wakti. Adzan itu haknya sholat, bukan hak waktu.
Wal aslu utawi dalil fihima ing dalam adzan iqamah iku al-ijma'u. Wallahu a'lam. Surat Al-Maidah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap lahum maring Bani Israil sapa rajulani wong lanang loro. Jadi kemarin menceritakan tentang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memasuki Baitul Maqdis. Sebelum wilayah Baitul Maqdis itu ada daerah Madinah namanya Madinatu Ariha, antara semenanjung Sinai kalau wilayah sekarang itu sampai wilayah dari wilayah Mesir sampai wilayah Syam, terutama Palestina. Itu ada namanya Madinatu Ariha. Dulu dikuasai orang Al-Kan'aniyin, orang-orang Jababirah yang badannya besar-besar, raksasa. Nah, ini ketika Nabi Musa mengajak orang-orang Bani Israil untuk berjihad melawan orang Jabarin ayat kemarin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabarin wa inna lan nadkhulaha tahju minha fa iyahju minha fa inna dakhilun. Kami enggak mau Musa. Ini orang membangkang Bani Israil itu. Kalau mereka sudah keluar dari negara tersebut baru kita masuk. Nah, ini kan orang nggak mau berjuang, pengennya terima beres. Hanya Nabi Musa itu mengutus 12 nukoba. 12 nukoba semarin yang disebutkan Isna Asyara, 12 suku Bani Israel. Setiap suku mengirim satu nakib. 12 nukoba ini diperintahkan untuk menyelidiki daerah Ariha itu. Kala ngucap lahum maring bangsa rajulani wong lanang loro ngaladina sang akeh ya khaufuna kang padha wedi sapa aladina mukhalafata amrillahi ing nulayani perintah Allah. Dari 12 orang itu hanya 2 orang yang taat ini. Mau dari rajulani iku Yusha'u Nabi Yusa wa Kalibulan Nabi Kalib. Minan nukobai saking piro-piro nakib aladina ya nukoba ba'asahum kang wis ngutus ing aladina sapa Musa fikas yahwil jaben dalam buka piro-piro tingkah piro-piro perkarane piro wong kang padha mesesa. 2 orang ini yang diabadikan Al-Quran itu nabi dari Bani Israel juga, karena Bani Israel punya banyak nabi. Yang pertama Nabi Yusha, nama aslinya Yusha bin Nun. Kalib itu Kalib bin Yufina kalau orang sekarang. Jadi kalau orang barat itu kan Nabi Ibrahim nyebutnya Abraham, Nabi Yusuf nyebutnya Yosef, Nabi Yakub nyebutnya Jakob, nyebutnya orang barat itu. Nah, kalau Nabi Musa nyebutnya Moses.
Nabi Yusa itu nyebutnya Joshua bin Nun. Nabi Joshua adalah khalifahnya Nabi Musa. Kalau Nabi khalifahnya adalah Abu Bakar, kalau Nabi Musa khalifahnya adalah Yusa bin Nun. Setelah meninggal Yusa bin Nun ini, penggantinya adalah Kalib bin Yufina. Setelah Kalib bin Yufina wafat, yang menggantikan adalah Nabi Hizkil bin Budi. Hizkil. Kalib bin Yufina ini juga termasuk ashabnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa, dan masih kerabat. Ini suami dari saudaranya Nabi Musa, jadi iparnya Nabi Musa. Nabi Musa punya saudara perempuan namanya Maryam, bukan Maryam ibu Nabi Isa, tapi Maryam saudaranya Musa. Nah, Maryam ini menikah dengan Kalib bin Yufina. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari sepakat bahwa Yusa bin Nun dan Kalib bin Yufina itu adalah Nabiun minal Anbiya, cuma tidak wajib tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui, karena dalam Al-Quran tidak disebut nama, hanya rajulani minal ladzina khafuna. Setelah keduanya mati ini diganti nabi namanya Nabi Hizkil. Nabi Hizkil ini dalam surat Al-Baqarah itu juga tidak disebut nama, hanya disebut rajul, hanya disebut qala au kalladzi au, disebut alladzi, malah tidak disebut rajul. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi lau ba'da mautiha. Ada satu daerah orang, ribuan orang diuji oleh Allah, takut mati, hanya hijrah dari wilayah. Kalau dulu, kalau sekarang wilayah Irak itu. Fa'ama tahu wa hum mi'ata amin tsumma ba'atsa, dimatikan oleh Allah 100 tahun lalu dibangkitkan. Ada yang mengatakan yang memimpin perjalanan itu adalah Nabi Hizkil. Nabi Hizkil ini yang dikasih mujizat menghidupkan itu. Nah, salah satunya di situ ada Nabi Uzair, itu ceritanya. Ada yang mengatakan dalam Al-Baqarah ayat sebelumnya, alam tar iladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ada ribuan orang keluar, wakilan 40.000 orang itu berhijrah dari Syam setelah meninggalnya Nabi Kalib ini, Kalib bin Yufina. Nah, ini Hizkil ini dikasih mujizat Allah menghidupkan 40.000 orang. Jadi ada nabi yang diutus untuk arwah. Kalau nabi umumnya diutus untuk orang hidup. Nah, ini ada nabi diutus untuk membangkitkan 40.000 arwah. Itu Nabi Hizkil. Kalau orang Yahudi menyebutnya Yehezkiel. Nah, ini kalau Nabi Yusa itu Yosua. Kalau Nabi Isa Yesus. Kalau Nabi Yusa nyebutnya Joshua. Nabi Dawud nyebutnya David. Orang barat itu bahasanya begitu. An'ama kang wis paring nikmat sallallahu alaihi wa atase rajulani bil ismati kelawan den reksa saka dosa. Ini bahasa maksum hanya para nabi. Ismah itu hanya para nabi maksum. Pakatama mongko nyimpen sapa Yusa wa Kalib ma ing perkara itol akang ningali sapa rajulani alih ngalesema. Bayane min halim saking tingkae jababira ilaan Musa kejaba saking Musa. Bihilafi bagiatin muqabai klan bedani sekarine pira-pira nakib ta'usahu mongko padha nyebaraken sapa nuqabahu ing ma fajabinahe padha apa mongko padha kucur mongko padha
wedi sapa Bani Israel. Karena yang dilihat ini orang-orang yang besar, raksasa-raksasa ini, orang Amalikoh, orang Jawa Timur ini. Ini yang termasuk paling banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi di antara 3 Nabi pengganti Musa itu Nabi Yusa. Bahkan para ulama tafsir itu sepakat yang disebut dalam surat Al-Kahfi, dan surat Al-Kahfi tentang cerita Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam itu. Nabi Musa ditemani seorang pemuda. Wa ilqala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bakhraini au amdiya hukuba. Disebut fatahu ketika Nabi Musa mengatakan kepada fatahu. Ini fatahu di mana ini muridnya, jadi sahabatnya Nabi Musa, fatahu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu. Diulang sekali lagi. Ketika sudah melewati satu daerah yang tempat pertemuannya muara dua laut. Ini jarang ada 2 laut yang enggak bertemu. Majma'al Bahrain namanya. Enggak setiap daerah ada itu. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safatina hadan asoba. Sampai ketemu Nabi Khidir, fawajada 2 orang, Musa dan Yusa bin Nun. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini Nabi Yusa bin Nun ini bersahabat menjadi muridnya Nabi Musa berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Musa meninggal. Ini menggantikan menjadi khalifahnya Nabi Musa. Dalam tafsir ilmu tafsir itu 27 tahun Yusa bin Nun. Yusa bin Nun ini keturunannya Nabi Yusuf. Yusa atau Yesuk, orangnya punya Yesuk bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kalau Kalib bin Yufina itu ipar Nabi Musa, kalau Yesuk atau Yusa bin Nun ini keponakan, jadi putra dari saudarinya Nabi Musa. Kalau ahlu kitab berpendapat Yusa ini ibnu Amin Nabi Hud, anak dari paman Nabi Hud, keturunannya Nabi Hud dari pamannya Yusa ini. Udhulu manjingo sirakabe alimatase amali kahota jababiro al-baba ing lawang wala tahsyauhum lan ojo wedi sirakabe ing jababiro fa innahum sa'tamene jabir iku ajsabul jasad, pira-pira jasad bila kulubin lan tanpa pira-pira hati. Mereka itu orang raksasa yang besar-besar raksasa ini, mereka itu hanya tubuhnya saja yang besar tapi nggak punya hati. Maksudnya nggak ada iman. Kalau ada Allah itu orang kalau nggak punya iman ya seperti nggak punya hati. Nah, ini ketika Nabi Yesuk atau Nabi Yusa bin Nun, Nabi Joshua itu setelah kemarin orang-orang Bani Israel itu diperintahkan masuk, nggak mau, oleh Allah disiksa sebelum masuk kota Ariha itu. Mereka 40 tahun nggak bisa keluar dari jurang Tih namanya, padang namanya jurang Atih. Jurang Atih itu jurang di antara wilayah Mesir dan Palestina, di semenanjung Sinai. Kalau sekarang Sinai Peninsula itu, kalau orang Bani Israel jalan ke timur balik ke barat, jalan ke utara balik ke selatan, muter-muter di situ karena mereka penakut, pengecut, nggak diajak jihad malah
nurun Nabi Musa yang pergi sendiri nanti ayat setelahnya ini. Setelah itu Nabi Harun meninggal di Gunung Teh. Nabi Musa meninggal 2 tahun atau 3 tahun setelah Nabi Harun wafat. Setelah Nabi Harun dan Musa wafat, penggantinya yang jadi khalifah, jadi qaid, jadi pemimpin adalah Nabi Yusha bin Nun ini. Yang juga diambil bahwa orang itu sebelum menjadi pemimpin itu khidmah dulu. Nabi Yusha ini khidmah dulu, jadi muridnya Nabi Musa berpuluh-puluh tahun. Nabi Musa umurnya lebih dari 100 tahun, panjang umurnya. Nah, ketika Nabi Musa meninggal, setelah Nabi Musa meninggal ini barulah ada khutbah. Jadi Nabi Musa itu turun wahyu, disampaikan kepada kaumnya. Nggak mau taat, ya sudah disampaikan mau taat. Tapi kalau Nabi Yusha ini berkhutbah, jadi dikasih semangat, diceramai, dikasih khutbah oleh Yusha ini. Hanya orang-orang Bani Israil setelah Nabi Musa meninggal, dikhutbahi oleh Nabi Yusha ini, mereka mau berjihad. Ketika mau masuk wilayah Ariha, kebetulan itu hari Jumat sore, mau masuk maghrib malam Sabtu. Nah, orang Bani Israil itu kalau Sabtu itu kan hari Sabat, kalau punya ibadah. Perang pun berhenti kalau hari Sabtu. Itu orang Bani Israil begitu dulu. Nah, hanya Nabi Yusha dalam hadis riwayat Ahmad ini berdoa kepada Allah supaya matahari ditahan, jangan terbenam dulu. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Yusha adalah bisa menahan matahari yang begitu besarnya itu, tidak terbenam sampai menang. Setelah perang menang baru matahari terbenam. Itu mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun. Jadi umur beliau 127 tahun. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ini. Waza nabiyun minal anbiya, ada seorang nabi berperang, mau perang. Yusha ini mau perang. Dalam syarah-syarahnya ini Nabi tidak menyebut namanya Yusha. Kalau dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Ahmad nyebut, Nabi menyebut lam tuhbas li basyarin illa li Yusha. Nabi menyebut Nabi Yusha. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, Nabi enggak menyebut nama Yusha. Tapi para ulama dalam syarahnya ini yang dimaksud Nabi Yusha. Ketika mau jihad melawan orang Amalekah ini, qala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka budda amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun banal buyutan walam yarfa suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yang tadi auladaha. Ketika mau perang, ini 3 orang golongan yang nggak boleh ikut. Pertama, yang baru menikah, dia belum kumpul sama istrinya, nggak usah ikut. Yang kedua, yang setelah bangun rumah belum selesai, belum payon rumahnya belum dipasang, gentengnya belum dipasang, nggak usah ikut. Yang ketiga, orang yang baru beli kambing atau hewan ternak yang hamil, dia nunggu mau lahiran kambingnya ini. Nah, 3 orang ini nggak usah ikut katanya, karena mengganggu konsentrasi mungkin ini, nggak fokus akhirnya perangnya ini. Fadana minal qaryati sholatan asr au qariban min dalik faghaza fadana. Kata Nabi, setelah mendekati asar, ini mendekati maghrib, faqala samsi innaki ma'murah. Ini Nabi Yusha ngomong sama matahari, matahari kami diperintahkan, wa ana ma'murun, saya juga diperintahkan. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahan dulu matahari bagi kami, jangan terbenam dulu. Wa khubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim. Setelah itu menang, sampai menang baru matahari terbenam.
banyak dapat rampasan ghanimah, harta perang, tapi orang Bani Israel itu diharamkan makan ghanimah. Nabi mengatakan termasuk kekhususan hadi umat ini diberi kekhususan halal ghanimah. Kalau orang dulu Bani Israel haram ghanimah, itu rampasan perang itu haram. Nah, kalau dapat rampasan perang bagaimana? Fajaat ya'inna litakulaha, caranya itu dikumpulkan di tanah lapang, nanti akan disambar api dari langit. Itu orang Bani Israil dulu begitu. Kalau memang itu ghanimahnya itu tidak ada yang korupsi, nggak ada yang hulul itu ya korupsi, menyimpan, mengkhianati, korupsi, nanti akan disambar langit. Falam tat'amha, ternyata setelah perang Amalikoh ini nggak disambar api dari langit. Waqala inna fikum hurulan, berarti ada yang korupsi ini, ada yang nyimpen ini, ada yang nggak semua dikumpulkan ini. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, 12 kabilah ini semuanya harus baiat dengan Nabi Musa ini, salaman satu persatu. Dari antara 12 golongan ini, kepala sukunya ini, kepala kabilahnya salaman semua. Ada satu kepala suku yang tangannya nempel, nggak bisa dilepas. Ini berarti yang korupsi ini dari suku ini. Faqala fikumul hulul, ini koruptornya ini di rombongannya kamu ini, dari 12 suku ini. Faltubayini qabilatak, semuanya salaman dengan saya, satu suku salaman semua dengan Nabi Musa ini. Kalau nanti yang nempel tangannya nggak bisa lepas, lah ini koruptornya ini. Fala zikot iya darajul ausalati, ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya nempel nggak bisa lepas. Faqala fikumul hulul, ini berarti di kamu ini, kamu yang korupsi ini. Dulu Nabi punya mujizat begitu, nggak perlu KPK kecekel semuanya. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqatin, dan ternyata mereka ini nyimpen emas seperti kepala sapi besarnya ini. Kalau tu'aha faja'atin nar, setelah ditaruh itu, korupsinya ini ditaruh di tempat lapang itu, dimakan api dari langit. Kata Nabi, falam takhil al-ghanaimu li ahadin qabrana thumma akhallallahu lana al-ghanaim. Dulu orang-orang Bani Israel haram makan harta rampasan, kecuali kita. Kalau kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan makan harta ghanimah. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, ketika Allah melihat umat akhir zaman ini lemah-lemah, kecil-kecil orangnya, apes-apes ini, akhirnya oleh Allah dihalalkan makan ghanimah. Ini namanya Yusak bin Nun. Kata Imam Ibnu Al-Jauzi, ini pemuda yang dinamai Yusak bin Nun ini disebut dalam Al-Kahfi sebagai Fatahu, pemuda Nabi Musa. Kenapa dikatakan Fatahu? Karena yulazimuhu wa ya'khudhu anhul ilma wa yahdimuh. Dia ini senantiasa membersamai Nabi Musa, menemani Nabi Musa, mengambil ilmunya, muridnya, nyantri lah sama Nabi Musa, khidmah dengan Nabi Musa berpuluh-puluh tahun ini. Wa kana min akbari ashabi Musa alaihissalam. Ibnu Asir mengatakan ini adalah sahabat Nabi Musa yang paling terkenal, yang paling kabir. Ibaratnya Abu Bakarnya Nabi Muhammad itu Yusak bin Nun, Abu Bakarnya Nabi Musa, ibaratnya begitu. Waman amana bi wasaddaqa, orang yang iman pertama kali dengan Nabi Musa. Walam yazal ma'hu ila an mata, membersamai terus sampai Nabi Musa meninggal. Wa khalafahu fi syariatihi, dia yang meneruskan syariatnya Nabi Musa. Fakana min a'dami anbiya'i Bani Israil ba'da Musa, dia adalah nabi yang paling besar setelah Nabi Musa, Nabi Yusa atau Nabi Joshua namanya. Kata Imam Syafi'i, waqad sahha anna syamsa khubisat ala Yusa layaliya qatalal jabarin. Dari Imam Syafi'i ini ada yang sahih riwayat mengatakan, nah, matahari ketika ditahan tidak terbenam itu sampai bermalam-malam, ibaratnya berapa malam, tapi rasanya siang terus, itu enggak malam-malam, saking lamanya.
Karena riwayat mengatakan ketika Yusa ini mengepung Madinatul Ariha ini selama sitat asyur, 6 bulan mengepung ini. Setelah itu mereka masuk Baitul Maqdis. Nah, ketika masuk Baitul Maqdis ini malam Sabtu tadi itu, Jumat sore malam Sabtu itu, setelah wafat Yusa ini diganti Kalib bin Yufina. Setelah Kalib meninggal diganti Nabi Hiskil bin Budi atau Hiskil atau Haskial. Kalau orang Yahudi nyebutnya Yehezkiel. Maknanya Allah yutahhiru, Allah mensucikan. Perkiraan beliau itu di tahun 500 sekian sebelum Masehi atau sekitar 600 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, Nabi Hiskil itu. Dan sebelum zaman Nabi Dawud. Jadi Musa itu sebelum Dawud antara Musa dan Isa. Semuanya Bani Israel, Bani Jakob, Bani Yakub. Faida dakhaltumuhu mongko ing dalem nalikan manjing sira kabeh ing dakhaltumuhu manjing sira kabeh ing bab fa innakum masansuratu ghalibuna bakal menang sira kabeh. Kala ngucap sapa Yusa wa Kalib dari kang kono-kono fa innakum ghalibun tayakunan krana yakin binasrillahi kelan pitulungan Allah wa injazi wa dilan kelan lestarine janjine Allah. Ini orang kalau yakin itu ya mantep kabul. Orang itu lebih faedah meskipun bodoh tapi yakin, faedah daripada pinter alim tapi tidak yakin. Ini yakin pasti Allah kasih menang wong janji Allah. Orang Bani Israil kecil-kecil lawan orang Amalekah besar-besar menang. Nah, ini termasuk sunnatullah itu sudah dari dulu. Misalnya istilahnya raja apa itu jenenge, Goliat itu Jalut, Tolut melawan Jalut itu temannya Nabi Dawud. Tolut temannya Nabi Dawud melawan Jalut itu orang yang pada punya Goliat, orang yang besar raksasa. Ini dikalahkan oleh Nabi Dawud hanya dengan apa itu, bandil pelintang itu, ambruk. Karena yakin dengan pertolongan Allah. Nah ini juga Nabi Yusa mengalahkan orang Amalekah yang besar-besar raksasa. Ini karena pertolongan Allah. Nabi Kalib juga mengatakan, Kalib bin Yufina, wa alallahi lan ing atase Allah fatawakkalu mongko pasal sira kabeh ing gumung lan ana sapa sira kabeh iku mukminah padha iman sira kabeh. Ini walaupun mustahil menahan matahari, ya mustahil, matahari kok sebesar itu, jutaan besarnya dibanding bumi matahari bisa berhenti karena keyakinan. Kalau diperintahkan, saya juga diperintahkan, ya Allah berhenti dulu matahari, jangan terbenam lebih dahulu. Kalau pada ngucap sapa Bani saya Musa ina satamne kita iku lan nadkhula ora bakal manjing kita ing Ardul Muqaddasah. Abadan dalam selase madang sane langgeng sapa Amalekah ya ing dalem Ardul Muqaddasah. Adhab mongko lunga sira antaya sira karo bukan pengiran sira faqatila mongko sira perang sira perangono sira loro antara bukahum ing Bani Amalekah
inna sak temne kita hal dalam kene pangon iku kok dunya padha lungguh-lungguh kabeh anyel kitali saking perang. Ini orang Yahudi pelakuannya begini, jadi malah nyuruh nabinya perang sendiri dengan Allah. Kamu perang sendiri sama Allah Tuhanmu Musa, kita tak nunggu di sini nunggu bones. Nanti sudah menang kamu sama Allah perang, nanti kita tinggal beres baru kita masuk kota. Nah, ini orang-orang Bani Israel nggak ada adab ini. Kalau yang Musa manggil Nabi Musa seperti kemarin, nggak ada adab. Kalau sahabat itu semua manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhal muddasir, ya ayuhal muddasir, ya ayuhal apa, pokoknya panggilannya itu tidak nama, ada gelar. Ini kalau orang Bani Israel manggil Nabi Musa, ya Musa, ya Musa, itu kan nggak ada adab. Yang manggil ya Muhammad itu cuma orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab itu manggil ya Muhammad. Tapi kalau sahabat Nabi tidak ada manggil ya Muhammad, nggak ada. Ini orang Bani Israel ini nggak ada adab. Sudah nggak ada adab, nggak mau taat perintah. Diajak jihad malah pergi sendiri kamu sama Tuhanmu. Ha inna hauna qaidun anil qital. Qala Musa hina idin rabbi inni la amliku illa nafsi wa illa akhi wa